Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Usmaningsi dan teman-teman saya yang bernama Saya Dona Cahyani. Saya Siti Nabila. Dan saya Nur Hayati. Kami akan membahas bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Berikut penjelasannya. 1. Makna dan karakteristik hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Sesuatu disebut hukum juga mengandung unsur-unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan diterapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan, serta perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. 2. Penggolongan hukum. A. Berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum yurisprudensi. B. Berdasarkan tempat berlakunya. Hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. C. Berdasarkan bentuknya. Hukum tertulis, hukum tidak tertulis. D. Berdasarkan waktu berlakunya. Hukum positif, hukum negatif. E. Berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum material, hukum formal. F. Berdasarkan sifatnya. Hukum yang memaksa, hukum yang mengatur. G. Berdasarkan wujudnya. Hukum objektif, hukum subjektif. H. Berdasarkan isinya. Hukum publik, hukum privat. 3. Tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk menerbitkan masyarakat dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. 4. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan, kehakiman, dan sumber hukumnya peraturan undang-undang yang berlaku di dalam negara. Terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional diantaranya adalah